Kamu pasti dengar negara wanita. Di sini hanya ada wanita. Setiap hari mereka selalu latihan bela diri. Karena merasa ingin melawan serangan dewa perang Ares. Ares pernah dilukai oleh Zeus. Tapi Zeus sudah tiada. Ares akan kembali balas dendam. Zeus meninggalkan senjata terbaik mereka. Dia adalah Diana. Dia sangat suka bela diri. Pemikirannya beda dengan orang lain. Alasan dia latihan adalah ingin memusnahkan Ares. Dia menjadi wanita tangguh saat 10 tahun berlalu. Orang terhebat di pulau dikalahkan olehnya. Dia mengalahkan semua prajurit terhebat, bahkan mengeluarkan kekuatannya. Hari itu dia sedang meditasi di tepi laut. Tiba-tiba sebuah pesawat jatuh. Dia langsung menyelam ke dalam laut. Dia menolong orang itu membawanya ke tepi. Dia sangat penasaran dengannya, karena dia tidak pernah melihat pria. Mereka kedatangan tentara Jerman. Mereka menembak orang pulau. Orang pulau membalas mereka dengan panah meskipun tembakan mereka sangat tepat. Tapi mereka terjebak dalam pertandingan itu. Ini adalah pertarungan antara senjata dingin dan senjata panas. Satu pulau datang membantu dan menembak 3 orang. Dia melihat Diana dalam bahaya langsung lari menahannya. Semua musuh berhasil dikalahkan. Ratu juga kehilangan nyawa. Mereka mengikat Steve untuk diinterogasi. Dia adalah spy yang bertugas atas intelijen rahasia tentara Jerman. Dia menemukan orang Jerman meneliti gas beracun. Jika berhasil dikembangkan, maka dunia akan hancur. Dia mencuri catatan penelitian, jatuh di pulau dalam proses melarikan diri. Mereka merasa Ares kembali. Mungkin pertarungan ini disebabkan olehnya. Jika mengalahkan Ares, maka bisa mengakhiri semuanya. Diana pun mengambil perisai dan pedang yang ditinggalkan Zeus, pergi dari pulau bersama Steve. Diana memutuskan untuk memusnahkan Ares. Saat sampai di London, mereka ditodong pistol oleh seorang pria. Mereka ingin mengambil catatannya. Mereka pun menembak, tapi pelurunya dihalangi oleh Diana. Tidak peduli seberapa banyak peluru, semua dihalang oleh Diana. Mereka datang ke markas London. Steve berkata jika penelitian ini berhasil maka dunia akan hancur. Berharap Dewan mengutus tentara menghancurkan markas penelitian. Tapi Dewan menolaknya. Karena kedua pasukan menandatangani perjanjian berhenti perang. Steve merasa aneh. Jika ingin berhenti perang, kenapa pabrik gas beracun masih aktif? Mereka pun membentuk tim untuk mencari kebenaran. Diana melihat banyak tentara yang terluka. Seluruh tubuh terluka parah. Ini semakin meyakinkan Diana untuk memusnahkan Ares. Tentara Jerman terbagi menjadi 2. Mereka terjadi pertikaian karena perjanjian itu. Erik pihak yang menolak perjanjian, tapi kebanyakan orang menyetujuinya. Erik yang marah pun melempar gas beracun ke dalam. Pihak setuju semuanya mati di dalam. Diana lewat jalan perang dan melihat banyak warga terlantar. Diana yang sejak kecil di pulau tidak pernah melihat ini. Seorang wanita berkata pada Diana, masih banyak orang yang tertahan di seberang desa. Jika tidak menyelamatkan mereka, pria akan mati dan wanita akan dijadikan budak. Diana memutuskan menyelamatkan mereka. Steve berkata padanya, desa itu dihalang oleh garis tentara Jerman. Diana memakai kostumnya. Dia memutuskan menghentikan perang ini. Peluru tidak mempan padanya. Dia menahan semua peluru. Senjata apapun tidak dapat melukainya karena perisai. Diana masuk ke dalam kota dan menyerang tentara yang melukai warga. Dia mencambuk semua tentara. Semua tentara dikalahkan oleh Diana. Semua warga bersorak untuknya. Dia menjadi pahlawan desa. Warga menyediakan pesta untuk mereka. Steve berkata padanya, Erik adalah pengembang gas beracun. Diana merasa dia adalah Ares. Steve menyusup ke pesta lewat relasi. Tidak menyangka Diana juga menyusup ke pesta. Dia ingin membunuh Erik, tapi dihalang oleh Steve. Karena jika membunuhnya di depan umum, maka perjanjian akan batal. Mereka pulang ke desa dan melihat desa diserang oleh gas beracun. Semua warga mati dibunuh. Diana yang marah langsung pergi ke markas dan masuk ke dalam pabrik. Seketika 3 manusia dibunuh olehnya. Dia melihat Erik. Erik menembaknya tapi pelurunya dipental Diana dan melukainya. Diana membunuh Erik dengan pedangnya. Tapi pabrik tetap berjalan. Diana tidak mengerti kenapa Ares sudah mati, tapi tidak mengubah apapun. Steve berkata ini adalah sifat manusia. Mereka suka perang dan kekuasaan. Diana frustasi. Dia tidak ingin semakin banyak korban. Saat berbalik, dia melihat musuh komandan. Dia adalah Ares yang sebenarnya. Diana langsung menusuknya. Tapi pedang itu hancur seketika. Dia mengikat Ares dengan tali. Ares berkata manusia setiap hari merusak bumi. Dia tidak memulai perang. Dia hanya memberi cara penelitian senjata pada manusia.
Dan yang menyebabkan perang adalah ketamakan manusia. Dia membujuk Diana untuk membantu yang menghancurkan dunia, untuk memulihkan surga di bumi. Penolakan Diana membuat Iris marah. Menara itu langsung hancur. Dia melempar Diana dengan barang sekitar. Diana melempar batang baja ke arah Iris tapi dia terbang. Tanah mengembang di udara. Orang sekitar yang melihat langsung melongo. Diana melempar sekotak granat, tapi berhasil dikontrol Iris. Lalu semua granat berbalik ke Diana, dan dia terpental keluar 100 meter. Ledakan itu membuatnya kehilangan pendengaran sementara. Dia tak mendengar apa yang dikatakan Steve. Steve memberikan jam tangan padanya. Steve naik ke pesawat gas racun. Iris semakin kuat dengan kostum emasnya. Diana bukanlah lawannya. Diana ditahan oleh Iris di lantai. Steve membawa keyakinan Diana. Dia mengorbankan dirinya dan meledakkan pesawat. Diana berteriak marah dan Steve ikut menjadi kuat. Tentara terus menembaknya. Diana maju dan semuanya berhasil dikalahkan olehnya. Iris berkata padanya, orang-orang ini tak layak dikasihani. Diana mengangkat truk ingin membunuh orang di hadapannya. Tiba-tiba dia kepikiran Oma Steve. Steve berkata dia ingin menolong hari ini dan menyuruh Diana menyelamatkan dunia. Dia menemani Diana lebih lama. Dia melepaskan orang itu dan berkata manusia memang jahat, tapi tidak semuanya sama. Iris meminta bantuan petir dan menembaknya ke Diana. Dia terbang ke langit dan membunuh Iris dengan petir. Setelah beberapa tahun, dia melihat foto Steve di dinding pahlawan. Steve akan selamanya hidup di hati orang. Dia mendengar perkataan Steve untuk menyelamatkan dunia.